Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jalil, NPM 2040102032. Fungsi beaker gelas atau gelas piala. 1. Untuk mengukur volume larutan, tapi hanya untuk larutan dengan tingkatan akurasi rendah. 2. Tempat mencampur memanas cairan di atas head plate atau heater, merasaksikan zat sampel cair atau padat. 3. Gelas beaker digunakan untuk menampung cairan titrasi dan filtrat. 4. Sebagai wadah menampung zat kimia. Gelas ukur. Untuk mendapatkan hasil pengukuran yang valid, maka harus dilakukan pengukuran dengan cara yang tepat. Dengan pengaplikasian cara yang benar, maka Anda tidak akan terjadi kesalahan pengukuran meskipun hanya sedikit. Tidak bisa sembarangan dalam membaca angka yang tertera di badan gelas ukuran ini agar fungsi gelas ukur bisa dioptimalkan sebaik mungkin. Fungsi labu ukur. Untuk menyiapkan larutan dalam kimia analitik yang konsentrasi dan jumlah ketahui dengan pasti dengan keakuratan yang sangat tinggi. Alat ini sangat cocok digunakan untuk mengukur sesuatu dengan keakuratan yang tinggi karena di bagian leher terdapat lingkaran graduasi volume, toleransi suhu, kalibrasi, dan kelas gelas. Pada lehernya juga terdapat tanda batas yang menunjukkan volume sebagaimana tertera pada badan labu takar. Biasanya berwarna transparan, tetapi ada juga yang berwarna gelap. Biasanya dilengkapi dengan penutup dari bahan tahan bahan kimia seperti polyethylene atau dapat juga dari gelas. Fungsi perbedaan pipet skala dan pipet gondok. Pipet skala berfungsi untuk memindahkan cairan atau larutan ke dalam wadah dalam berbagai ukur volume, dan skala terbesar adalah 50 mili. Ada dua jenis pipet ukur, yaitu pipet serologi dan pipet Mohor. Sedangkan pipet gondok digunakan memindahkan cairan dari satu wadah ke wadah yang lain, biasanya untuk memindahkan larutan baku primer atau simpel pada proses titrasi. Pemindahan cairan dapat dilakukan secara manual dengan disedot menggunakan mulut atau menggunakan filler. Fungsi buret untuk meneteskan sejumlah reagen cairan dalam ekstrim yang memerlukan presisi dan memberikan larutan tepat terukur volume variabel. Buret digunakan terutama untuk titrasi untuk memberikan salah satu reaktan sampai titik akhir reaksi titik ekivalen tercapai. Fungsi labu Erlenmeyer untuk mengukur serta mencampur bahan-bahan analisa, tempat untuk melakukan titrasi bahan, sebagai wadah untuk menampung larutan bahan yang padat maupun cairan, meracik dan melarutkan, menghomogenkan bahan-bahan komposisi media. Erlenmeyer tanpa tutup asa yang digunakan untuk titrasi dengan mengocokkan lemah hingga sedang. Erlenmeyer dengan tutup asa yang digunakan untuk titrasi dengan pengocokan kuat yang dihubungkan dengan alat destilasi, alat ekstraksi, dan sebagainya. Fungsi bola hisap untuk menghisap larutan yang akan diukur. Fungsi lawan Petri untuk menumbuhkan sel dengan menyediakan ruang penyimpanan yang luas dan mencegahnya terkontaminasi dengan spesies lain. Di sini saya akan menjelaskan apa saja alat instrumen dan bagaimana fungsinya.
Si turbidimeter untuk pengujian kekeruan dengan sifat optik akibat dispersi sinar dan dapat dinyatakan sebagai perbandingan cahaya yang dipantulkan terhadap cahaya yang akan datang. Intensitas cahaya yang dipantulkan oleh suatu substansi padatan, dan alat ini digunakan dalam pengelolaan air bersih untuk memastikan bahwa air yang akan digunakan memiliki kualitas yang baik dilihat dari tingkat kekeruhannya. Fungsi odometer. Alat ini untuk mengukur jumlah kadar oksigen dalam suatu cairan. Alat ini bisa digunakan untuk parameter mutlak dalam anggapan kualitas air. Spektrofotometer UPS, alat untuk mengukur transmitan atau absorban suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Fungsi spektrofometer serapan atom berfungsi untuk menentukan kadar konsentrasi dari unsur metalik untuk kepentingan medis dalam pemeliharaan kesehatan seperti kalsium, magnesium, tembaga, seng, dan besi. Dapat digunakan untuk menentukan apakah obat-obatan terapeutik tingkat seperti lithium telah dicapai dalam darah, yang juga dapat mendeteksi kuantitatif kadar racun pada logam. Sekian dari saya. Bila banyak masih kekurangan dalam video ini, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.